Halo YouTube, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Tidak di atas motor, tapi di dalam kamar gue, di meja kerja gue. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda karena beberapa dari kalian ada yang sempat komen bertanya gimana sih cara bikin video yang seperti yang gue bikin, atau gimana sih basically kamera itu taruh di mana di helm. Nah, sebelum gue lanjut ke topik itu, gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Terakhir di video gue itu, kalau nggak salah gue bilang baru punya subscriber 70-an, sekarang udah 120-an. Alhamdulillah banget, thank you banget yang udah subscribe, yang udah sering-sering komen, yang sering-sering kasih pertanyaan, yang udah sering nge-like videonya, thank you banget. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, hari ini seperti gue bilang kita bakal bahas gimana sih caranya gue itu bisa bikin video pakai kamera ditaruh di helm. Basic ini helm gue. Ini helm Huveis yang selalu gue pakai. Helm biasa sih sebenarnya, cuma helm Huveis biasa. Nah, kamera yang gue pakai itu adalah ini. Ini adalah GoPro Hero 4 Silver. Nah, haruskah lo pakai GoPro? Menurut gue enggak, karena ada juga Xiaomi, ada juga SG Cam, ada Sony juga. Basically sih semua sports kamera yang cukup kecil itu bisa lo pakai buat bikin video ataupun motret ketika lo naik motor. Nah, kemudian setelah kamera lo tahu, oke lo punya kamera ini. Berikutnya adalah posisinya. Nah, posisinya tuh mesti lo tahu mana kameranya. Kalau gue personally, gue sukanya itu naruh di sini. Jadi gara-gara helm gue tuh full face, gue di sini ada tempat nih. Nah, ini gue kasih tempat pegangan. Ini sebenarnya untuk kamera GoPro gue. Ini kamera GoPro-nya ada yang disebut dengan J apa, gue nggak tahu namanya. Pokoknya lo cari aja model begini. Ini gue taruhnya kebalik kayak gini kira-kira. Nah, seperti ini kan. Kemudian ini lo kencengin. Nah, ini lo kencengin kan. Nah, setelah lo kencengin, baru dia lo masukin di sini. Nah, jadi kalau di samping kira-kira kelihatannya begitu. Nah, keuntungannya apa? Kalau menurut gua, keuntungannya kalau lo taruh di helm Huveis di depan begini, itu nggak mengganggu balance dari helm lo. Kita akan masuk topik itu berikutnya. Nah, tapi di sini ini posisi paling favorit gue. Jadi kamera tuh gue taruh depan. Jadi kalau misalkan lo nunduk apa semua itu kerekam. Posisi lainnya yang bisa lo coba kalau misalkan lo mau, itu adalah biasanya orang-orang kemudian di samping, di sebelah sini, misalkan somewhere lah di situ. Untuk lo naruh di samping lo juga butuh kayak gini. Ini jadi itu ditempel kayak double tape kuat gitu. Ini lo tempel di samping. Nah, lo butuh lagi namanya extender kayak gini. Kalau ini kan saya kalau tempel gini jadi gini kan. Nah, cuman lo bisa ngubah angle-nya. Kalau nggak salah pakai ini deh. Pakai ini. Nah, itu begini. Jadi lo masukin, ya kan. Nah, gini deh. Seinget gue sih gitu ya caranya. Nah, ya begini. Kalau nggak salah sih begini. Nah, jadi ini lo pindah sini nyamping, ini lo klik di sini. Nah, ini di sini keuntungannya adalah lo akan ngasih lihat sedikit ke viewer lo bagian dari helm lo. Nah, cuman kalau gue udah pernah nyoba di sini, gue kurang suka. Kenapa? Karena kamera ini tuh walaupun enteng ya, tapi itu adalah sekitar berapa gram, dan itu tuh ngebuat helm lo itu kalau menurut gue pas lo pakai di kepala jadi kayak begini nih. Nah, gue nggak suka tuh kayak gitu. Kalau gue lebih suka di depan karena dia nggak ganggu balance kiri kanannya. Soalnya kalau di kanan gini ataupun di kiri, itu tuh ada tendensi helm lo tuh akan begini, sedangkan jadi leher lo tuh harus ngelawan balik gitu biar lo lurus lagi. Kalau gue sendiri pribadi sih gue nggak suka ya, karena lama-lama bikin pegel. Cuman kalau lo suka ya nggak masalah. Nah, selain di samping, di depan sini
berikutnya itu biasanya orang-orang juga naruhnya di atas. Jadi taruh atas ini. Ini juga opsi lain sih. Kelebihannya apa kalau di atas? Kalau di atas itu kelebihannya, kalau menurut gua itu view-nya jadi kelihatan lebih tinggi aja sih. Kalau di sini, kalau di depan sini itu bener-bener hampir lah seperti eye level. Tapi kalau di sini itu bener-bener tinggi di atas gitu. Jadi lo apa ya? Kelihatannya tuh lebih dari atas gitu. Nah ini tergantung selera sih, lo mesti nyobain sih. Lo mesti nyobain pasang di sini, lo mesti nyobain pasang di sini, lo mesti nyobain pasang di sini. Dan nanti lo akan tahu sendiri lo tuh sukanya posisi dari mana. Kalau misalkan ada vlogger dari UK kayak RJ Royal Jordanian, dia suka di samping. Kalau gue lebih suka di depan di sini karena balik lagi tuh nggak ganggu balance dari helm lo, dan menurut gue lebih compact aja sih. Nah kemudian kalau bisa ada juga yang bertanya cara ngerekam suaranya gimana. Nah datanglah alat berikutnya disebut dengan mikrofon. Nah GoPro itu tidak datang dengan case ini. Ini nih case berapa sih harganya? Gue beli di mana gitu, cuman 30.000 atau berapa gitu. GoPro itu datang dengan ini. Ini casing anti airnya. Nah, ini membuat kamera lu menjadi anti air, cuman gara-gara ini anti air, jadi dia tidak ada lubang apapun membuat nyolokin mikrofon. Makanya gua ini nggak gua pakai. Gua taruh sana. Gua pakailah ini. Memang sih kalau dari sisi keamanan kelihatannya nggak segitu amannya, apalagi lensanya kelihatannya kebuka kan. Tapi kalau lensa lo nggak usah khawatir karena ada juga pelindung lensanya. Nah, mikrofon ini itu nyoloknya ke sini. Trat. Nah, udah deh. Ini lo taruh sini kan. Lo taruh sini. Oke, suaranya nggak enak. Kemudian lo sempol-sempolin aja di sini. Nah, ini pakai power, ini pakai baterai lagi. Baterai jam gitu. Lo taruh sini. Ini sini lo tinggal masukin ke dalam. Lo sempol-sempol aja dalam di balik-balik paddingnya gitu. Jadi mikrofonnya itu di dalam sini. Nah, kalau untuk merekam audio, gue sejujurnya kurang tahu apakah Xiaomi ataupun SG Cam ataupun merek lainnya itu ada port audionya. Setahu gue sih kalau Drift itu ada, Sony mungkin ada, cuman gue nggak tahu kalau Xiaomi sama SG Cam. Mungkin lo harus Google sendiri tentang hal itu. Jadi itu kalau misalkan lo mau ngerekam video dengan suara di helm. Kalau misalkan lo nggak mau pakai suara, lo tinggal taruh aja GoPro-nya di case aslinya kan, lo taruh depan sini atau taruh samping atas. Lo bisa ngerekam video lo ketika lo riding sama teman-teman lo. Ataupun kalau misalkan lo lagi dalam kota iseng-iseng ngerekamnya juga boleh. Nah, oke. Kemudian ini kalau lo pakai helm full face. Oke, kita ganti. Gimana kalau lo pakai helm half face begini? Helm catok kira-kira begitu. Nah, kalau helm begini gua biasanya gua taruh di atas. Ini gua taruh di atas ini. Nah, beginilah kira-kira. Di samping juga bisa sih kalau di sini. Kalau samping sih basically semua helm bisa. Cuman yang kalau helm half face gini nggak biasanya di depan. Taruh begini. Atau kalau lo mau bener-bener kira-kira eye level, itu adalah lo balik begini. Nah, lo cari extendernya seperti yang tadi gue contohin. Lo cari extendernya begini sehingga kamera itu akan jatuh di sini. Kira-kira seperti itu. Cuman ini nggak gue sarankan karena ini berbahaya, karena ini menghalangi pemandangan mata lo. Jadi kalau di helm half face gini emang disarankan di atas sih, begini. Kira-kira di atas gitulah ya. Jadi tergantung sih lo punya helmnya mau jenis apa, modelnya kayak gimana, apakah kebuka, half face begini atau lo full face. Atau kalau mengaruhi lo bisa naruhnya di mana. Nah, kemudian
Gue juga sering beberapa kali dapat pertanyaan, hmm, mode yang dipakai itu apa gitu loh. Nah, kalau kalau gue di GoPro, kalau misalkan gue ngerekam video, basically sih video recording biasa. Cuman ada fitur lain yang gue suka, yaitu time lapse. Gue di sini foto, nah multi shot time lapse. Time lapse ini apa? Time lapse ini adalah kameranya tuh secara akan otomatis bisa lo set nangkep gambar setiap 2, 5, 10 atau 30 detik. Nah, eh jadi dia nggak ngambil video, tapi dia nggak ngambil gambar. Nah, gunanya itu buat apa? Gunanya of course kalau misalkan lo maunya foto tapi bukan video. Kalau misalkan lo mau post di Facebook kah atau di mana. Nah, setiap 5 detik dia akan ngambil foto atau bisa lo set setiap 10 detik, setiap 5 detik. Nah, jadi selama lo riding misalkan sejam, ya udah ntar setiap 5 detik akan ngambil foto, ngambil foto, ngambil foto. Kalau intervalnya makin pendek, semakin banyak foto yang akan lo ambil, of course kan. Itu balik lagi sih ke preference. Biasanya sih gua set di 5 detik atau 2 detik. Karena biasanya itu udah cukup lah buat ngambil gambar-gambar yang bagus, momen-momen yang bagus. Jadi kalau dari gua itulah cara atau biasanya metode-metode yang bisa gue pakai kalau misalkan gue mau ngambil video ataupun gue mau ngambil gambar di helm menggunakan helm. Habis ini gue bakal bikin video lain lagi buat posisi-posisi di mana aja yang bisa lo pakai buat naruh kamera di motor, motor di Vespa ataupun di motor laki. Jadi stay tune di channel gue karena gue bakal bikin video itu habis ini. Jadi untuk video ini kira-kira sampai segitu dulu aja. Ya kan gue udah ngebahas mikrofonnya. Jadi ini mikrofon, ini kamera yang gue pakai, tepatnya di sini. Kalau misalkan lo mau nyoba di depan silahkan, mau nyoba di atas silahkan, mau di samping juga silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di komen, insya Allah bakal gue jawab. Buat yang lain yang udah komen-komen di video sebelumnya, banyak banget yang udah request gue untuk nge-review motor-motor lain. Ada yang minta nge-review motor Triumph, ada NMAX, ada juga Primavera. Gue lagi nyari, gue lagi nyari teman gue siapa yang punya motor-motor tersebut. Jadi kalau misalkan gue udah dapat, pastinya bakal gue bikinin video reviewnya. Oke kalau gitu, thank you banget yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan kalau lo suka video ini, dan kalau menurut lo video ini membantu, jangan lupa di like videonya. Oke kalau gitu guys, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton. Stay safe bro.